Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di malam hari ini dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana menuntut ilmu itu merupakan kewajiban kita sebagai umat Islam, karena tanpa ilmu kita tidak bisa bahagia. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, kata Nabi, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia fa'alaihi bil ilmi, hanya dengan ilmu. Wa man arada dunya wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat hanya dengan ilmu juga. Wa man aradahuma, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan keduanya yaitu dunia dan akhirat fa'alaihi bil ilmi, tetap juga dengan ilmu. Jadi ilmu itu merupakan pintu masuk kita untuk beragama. Tanpa ilmu kita ya bedalah orang beribadah, orang melakukan aktivitas keagamaan itu dengan orang yang tidak berilmu, gitu nah. Beda orang yang hanya ikut-ikutan dengan yang tahu gitu. Nah, kita ini ya ikut-ikutan juga sebenarnya, tapi ikut-ikutan adalah ilmunya sedikit. Ada ilmunya. Jadi kita lanjutkan yang kemarin. Yang kemarin itu kan baru sampai hukum akal ya. Hukum akal. Jadi hukum itu ada namanya hukum akal, ada namanya hukum syar'i, ada namanya hukum adat. Hukum adat. Nah, hukum akal itu seperti dijelaskan kemarin, itu yang rasuk di akal kita, yang masuk di akal kita itu. Jadi dicontohkan tuh cuma satu aja, itu ya keadaan kita ini misalnya gitu, yang kemarin itu. Nah, antara bergerak dan diam ya, antara bergerak dan diam itu, kalau kita diam, bergerak dan diam itu wajib bagi akal. Kita ini kalau kada bergerak ya diam sudah. Itu hukum akal, wajib bagi akal. Pian diam, pian bergerak, itu wajib bagi akal. Gitu nah, wajib bagi akal. Itu wajib bagi akal. Makanya hukum akal itu kan ada 3, ada namanya wajib akal, kedua ada namanya mustahil akal, yang ketiga adalah jaiz akal. Nah, kalau wajib akal itu gerak-gerik kita, diam dan bergeraknya kita itu wajib bagi kita, wajib bagi akal. Kada mungkin manusia itu kada bergerak, kada berdiam. Dia pasti itu hukumnya wajib bagi akal. Itu untuk kita masuk ke sifat 20 nanti. Lalu itu yang wajib bagi akal. Kalau mustahil bagi akal, mustahil kita ini bergerak dan bergerak dan diam itu bersamaan. Itu mustahil. Karena kalau kita bergerak, ya bergerak aja, berarti diam kada. Jadi salah satunya itu, kalau nya diam berarti dia tidak bergerak. Mustahil kedua-duanya bergerak. Karena diam dengan gerak kan beda. Itu mustahil bagi akal.
Karena kita ini hidup kalau tidak bergerak ya diam. Kalau tidak diam ya bergerak. Itu aja kita. Ya misal kita sakit apa ya diam misalnya. Ya diam, kada bergerak berarti. Itu mustahil kedua-duanya beraktivitas. Itu namanya mustahil bagi akal. Mustahil bagi akal kita. Ini dalil akli ya, bukan dalil nakli. Dalil nakli itu dalil yang diambil, yang dinukil dari Al-Quran dan hadis. Itu dalil nakli, itu sudah pasti gitu. Nah, untuk mengetahui keberadaan Allah itu dalil yang mutlak itu adalah ya dalil nakli, Al-Quran dan hadis. Nah, cuman kita diberikan anugerah oleh Allah, diberikan fasilitas oleh Allah itu berupa akal. Jadi itu difungsikan, makanya di dalam ilmu tauhid itu ada namanya hukum akal. Akal itu dipakai. Jadi mau kayak apa, kalau namanya wajib bagi akal itu, mau kayak apapun tetap namanya bergerak dan diam itu pasti ada dalam diri kita. Kada bisa ditolak oleh akal itu. Kita kalau kada bergerak ya diam. Lalu mustahil bagi akal kita kalau kedua-duanya itu beraktivitas. Itu mustahil bagi akal kita. Tidak mungkin. Dia berdiam kayak gini, berdiam ya. Mau bergerak, ambil HP. Ya kada diam namanya, ngambil HP yang arahnya, bergerak juga namanya. Itu mustahil gitu nah. Antara diam dan bergerak itu mustahil bersamaan. Pasti salah satunya beraktivitas. Itu namanya mustahil dua-duanya beraktivitas. Itu mustahil bagi akal kita. Mustahil bagi akal kita. Nah, yang ketiga yaitu bagi akal itu jaiz. Jaiz bagi akal. Jaiz itu artinya boleh. Boleh iya, boleh tidak. Boleh iya, boleh tidak. Jadi akal kita bagi Allah itu terserah Allah. Allah mau menghidupkan kita, mau mematikan kita, itu boleh bagi Allah. Jaiz, boleh. Artinya mungkin. Mungkin aja kita bisa hidup, mungkin aja mati. Itu kehendaknya Allah sudah. Nah, itu jaiz. Jaiz bagi akal kita. Nah, kita ini bisa mati ya bisa hidup juga gitu. Mungkin, itu namanya mungkin. Nah, itu yang kemarin lah. Yang kemarin ini diulang aja kemarin itu. Diulang yang kemarin. Jadi itu namanya hukum akal. Hukum akli. Hukum akli. Lalu sebelum kita masuk ke sifat 20 ada namanya hukum syar'i. Ada namanya hukum syar'i, hukum syara'. Hukum syara' itu hukum syara'. Nah, apa itu hukum syara'? Kan dia kena kita catat itu hukum syara'. Itu langsung catat. Hukum syara' ialah hukum-hukum agama Islam yang berkaitan dengan perintah-perintah Allah, ulun catatkan di sini, dan larangan-larangan Allah. Maka bagi seorang mukallaf, kan paham mukallaf? Mukallaf itu orang Islam maksudnya. Maka bagi seorang mukallaf, yaitu orang Islam yang berakal dan telah balik itu sudah mencapai umur lah. Kan dalam fikih itu ada yang bilang 15 tahun kalau laki, misalnya kalau perempuan 9 tahun udah dihitung balik. Yaitu wajib mengetahui hukum tersebut. Jadi wajib hukumnya kita juga mengetahui hukum syar'i. Ya, hukum syar'i ini yang membahas tentang sholat, membahas tentang puasa, membahas tentang zakat. Itu ada kaitannya dengan ilmu tauhid nanti. Nanti hukum syar'i itu dibagi menjadi dua. Ada namanya khitab taklif, namanya khitab taklif. Ada namanya yang kedua itu khitab wad'i namanya. Khitab wad'i. Apa itu khitab taklif? Ulun bacakan aja, yaitu hukum yang penetapannya disandarkan kepada sebab, syarat atau mani'. Mani' itu namanya apa ya, mani' itu? Apa? Tegahan tuh. Apa? Mani'. Tegahan itu apa namanya? Tegahan apa? Cegahan tuh nah. Dengan sebab cegahan itu itu gitu. Kena ulun nanukan. Contohnya bahwa sebab diwajibkan seseorang itu melakukan sholat 5 waktu
adalah karena ia telah mencapai usia dewasa. Ini hukum syara yang diakibatkan dengan khitab taklif, yaitu penetapan hukumnya itu diakibatkan oleh sebab. Diakibatkan oleh sebab. Kenapa diwajibkannya sholat? Diwajibkannya sholat karena dia sudah mencapai umur dewasa misalnya. Sudah balik dia, maka dikenakan hukum wajib sholat. Lalu kenapa orang itu diwajibkan sholat? Karena dia sehat akalnya, kada gilanya, sehat atau wajib dia sholat. Itu sebabnya kenapa dia sholat? Karena dia akalnya sehat. Ya pian bisa aja, kada mau sholat, kada apa, begila dulu. Kan begilaan dulu seberataan ya, kada sembayang sudah kayak gitu. Lalu sudah masuk waktunya, itu sebab diwajibkannya sholat. Masuk waktu, kan kada sembarangan sembayang. Yang wajib 5 waktu itu disebabkan wajib, kenapa? Karena sudah masuk waktunya. Ketika dia masuk waktu, maka dia wajib sholat. Ketika waktu itu belum masuk, tidak ada dikenakan wajib di situ, kewajiban. Itu sebab namanya. Itu namanya khitab taklif namanya. Khitab taklif. Nah, waktu inilah yang salah. Nah, itu yang disebab ya, sebab nanti kita catat semua. Yang kedua namanya khitab, atau saya lanjutkan lagi, misalnya tidak wajib pula atas orang muslimah yang melakukan sholat manakala datang mani'. Nah, ini mani' ini berlaku pada perempuan. Ketika dia datang mani' namanya, datang cegahan atau halangan, yaitu kalau dia haid, maka sebab daripada diwajibkannya sholat itu hilang karena ada mani'. Sebabnya tidak sholat, kenapa perempuan itu? Padahal sholat itu wajib. Sebabnya karena mani', karena dia haid. Karena dia haid. Kedua bisa jadi karena dia nifas. Nifas itu habis melahirkan tuh, nah ngaran nifas. Nah, masa kada tahu nama nifas lah. Nifas tuh habis melahirkan. Nah, siapa tahu ada yang tidak tahu nifas. Itu berupa haid dan nifas. Itu orang yang bersalin tuh, nah lagi persalinan dalam melahirkan. Itu namanya nifas. Dan itu sebab namanya. Sebab apa? Sebab sebab dia tidak sholat misalnya kayak gitu. Itu namanya mani', cegahan atau halangannya itu. Terus sebab dia tidak dikenakan wajib sholat itu seperti anak kecil misalnya. Anak kecil itu kada wajibnya kena sholat. Kenapa anak itu tidak sholat 5 waktu? Sebabnya apa? Sebabnya dia masih anak kecil, belum balik. Nah, itu namanya khitab taklif namanya. Khitab taklif. Nah, itu ini keilmuan aja lah. Yang penting paham aja. Susah nyebutnya kada apa-apa karena cuman ini keilmuan gitu. Nah, itu bedanya orang berilmu karena tahu namanya itu gitu. Jadi anak kecil dan orang gila tidak wajib sholat. Kenapa dia tidak wajib sholat? Karena disebabkan dia gila. Disebabkan karena dia masih belum balik. Itu sebab, itu namanya taklif, khitab taklif, yaitu penetapan hukumnya itu disandarkan kepada sebab. Dengan sebab itu dia begini, dengan sebab itu dia begitu. Itu sebab. Itu hukum syar'i. Hukum syar'i yang kedua yaitu khitab wad'i namanya. Khitab wad'i. Nah, khitab wad'i ini adalah suatu hukum Allah yang Allah sendiri meletakkan dan penetapannya pada setiap makhluk. Gitu kan? Bukan karena sebab. Tapi Allah sendiri yang menetapkan hukum itu, ini boleh atau kada. Ini biasanya kalau yang ini adalah merupakan sunnatullah, gitu nah. Allah yang sudah menetapkan, bukan karena sebab apa, dengan sebab apa. Matahari itu terbit dari mana, Dir? Matahari itu terbit dari apa? Dia tahu nama mana? Dari utara ke selatan gitu. Timur ke barat. Nah, ya. Terbit dari timur, tenggelam di barat.
Itu namanya sunnatullah. Allah sendiri yang menetapkan itu. Kada perlu sebabnya. Lalu kenapa? Salah pertanyaannya kalau kenapa matahari itu terbit dari timur, itu salah pertanyaannya. Karena dia tidak memerlukan sebab. Karena Allah sendiri yang menetapkan itu, misalnya gitu. Itu namanya khitab wad'i. Khitab wad'i. Lalu dari sejak zaman bahula, dari sejak zaman dahulu, itu ibu-ibu itu melahirkan dia. Sampai sekarang gitu. Takdirnya, sunnatullahnya itu dia melahirkan gitu. Kenapa dia sunnatullah melahirkan? Karena laki-laki tidak bisa melahirkan. Itu sunnatullah. Itu sunnatullah. Memang muncul sebabnya karena ada laki. Cuman modelnya itu, ini memang kayak gitu aja modelnya gitu. Kada ada model-model yang lain gitu. Itu namanya sunnatullah. Itu namanya taklif wad'i. Nah, Allah telah menetapkan bahwa kaum ibu-ibu sejak dahulu hingga sekarang, bahkan sampai hari kiamat nanti, mengandung dan melahirkan. Mengandung dia. Jadi ibu itu mengandung dari zaman dahulu ya kayak itu aja, mengandung, melahirkan, mengandung, melahirkan. Dari dulu sudah kayak gitu. Lalu contoh yang lain, begitu pula Allah menetapkan bahwa tiap-tiap manusia itu memiliki rasa lapar. Memiliki rasa lapar. Dari zaman dulu itu manusia itu punya rasa lapar. Kada mungkinnya kada lapar, pasti lapar. Itu namanya sunnatullah sudah. Itu namanya sunnah. Manusia itu memiliki rasa lapar dan haus. Hingga karenanya mereka membutuhkan makanan dan minuman. Dan Allah juga menetapkan bahwa malaikat itu menetapkan bangsa malaikat itu tidak memiliki rasa lapar dan haus. Kalau malaikat kada lapar dan hausnya. Karena karonya lapar dan haus bukan malaikat namanya, manusia namanya, atau hewan namanya. Hingga karenanya mereka tidak membutuhkan makanan dan minuman. Jadi malaikat itu, bangsa malaikat itu tidak butuh makan dan minum. Kenapa demikian? Karena dia tidak lapar dan haus. Ya. Kalau dia lapar dan haus baru dia butuh makanan, butuh minuman. Nah, jadi itu masalah hukum syara', hukum syar'i. Lalu hukum syar'i itu bagiannya 7. Kalau di fikih-fikih itu ada nyebutkan 5. Kan yang wajib, yang sunnah, yang makruh, yang haram, ya kan? Itu ada di fikih itu ada yang nyebut 5, ada yang nyebut 7. Tapi yang ulun catat di sini 7 supaya semuanya masuk gitu. Yang pertama yaitu hukum syara' itu yang bersifat wajib, yang wajib. Yang wajib itu mungkin sudah lumrah, sudah lazim, sudah biasa kita dengar. Sesuatu yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan berdosa. Itu wajib, seperti sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan. Kan puasa itu ada puasa sunnah, ada puasa wajib. Sholat itu ada sholat sunnah, ada sholat wajib. Tapi ini yang dimaksud adalah sholat yang wajib 5 waktu dan puasa di bulan Ramadan. Jadi yang wajib-wajib itu kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan mendapatkan dosa. Ini ngulang fikih sedikit. Yang kedua yaitu sunnah. Sunnah itu apa? Sunnah itu yaitu sesuatu yang apabila dikerjakan berpahala. Kalau dikerjakan berpahala dan tidak berdosa apabila ditinggalkan. Misalnya sholat sunat rawatib, sholat sebelum sholat maghrib, sholat wajib maghrib kita sholat sunnah 2 rakaat, gitu nah. Sesudahnya 2 rakaat, sebelum sholat zuhur 2 rakaat, sebelum sholat asar 2 rakaat, sesudah sholat zuhur 2 rakaat. Nah, sebelum sholat asar 2 rakaat, sesudah sholat asar boleh kada? Tidak boleh.
Jangan saking rajinnya sholatnya sunnah 2 rakaat di situ ya, itu tidak boleh, haram hukumnya. Hah? Bayar hutang kada apa-apa, tapi itu kan yang dibayar hutang itu yang wajib, bukan yang sunnah. Yang sunnah itu kada boleh, yang sunnah kada boleh. Lalu membaca Al-Quran, itu zikir, itu sunnah. Mun pian kerjakan itu segalanya dapat pahala. Mun pian kada kerjakan kada berdosa juga, tapi rugi. Ya rugi. Berdosa kada, tapi rugi. Wah, kada usah baca Quran, kada berdosa juga. Rugi itu. Rugi. Dan itu bisa dihukum berdosa. Karena apa? Karena tidak mau membaca Al-Quran. Lain halnya kalau orang kada bisa. Ya. Membaca Al-Quran, zikir misalnya, kada usah zikir, kada berdosa juga. Assalamualaikum selesai sholat, ya kada berzikir. Lalu hukum syariat bilang, iya dalam syariat, iya kau tidak dikenakan hukum di situ. Tapi ketika masuk hukumnya, masuk masalah hakikat, masuk ke masalah tauhid, itu kita berdosa. Gitu. Karena menyepelekan gawian Nabi. Kalau kita ini menyepelekan pekerjaannya Nabi, pian sama aja tidak mempunyai syahadat. Syahadat pian cuma 1. Ini kan kita bahas masalah tauhid. Kalau jadi hubungannya ke tauhid ini hubungannya. Bukan ansih, ini hanya mukaddimahnya untuk kita masuk, kita buka syariatnya sedikit. Hanya mengetahui ini hukum syariat. Tapi ketika ini dikaitkan dengan ilmu tauhid, usuluddin, maka ketika kita ini menyepelekan masalah sunnah, maka itu sudah, kalau dalam ilmu tauhid kita tidak bersyahadat ngarannya. Karena syahadat di situ ada 2. Pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Kedua yaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu ranahnya adalah sunnahnya Nabi. Kalau pian menyepelekan yang sunnah, berarti pian ini meremehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya itu. Jadi jangan sampai kita ini menyepelekan hal-hal yang sifatnya sunnah yang disebutkan dalam syarat. Walaupun ketika dilengketkan dengan syarat, dengan syariat, itu kada berdosa. Tapi ketika dikaitkan dengan ilmu ketuhanan, itunya berdosa. Karena apa? Rasulullah dinafikan di situ. Anda percaya dengan Allah, apa gunanya kita percaya kepada Allah tapi menafikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kada boleh lepas la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kada bisa lepas. Dan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya di dalam hadis disebutkan innamal a'malu binniyat. Pekerjaan itu adalah syariat. Niat itu adalah hakikat. Jadi la ilaha illallah itu diniat. Tapi niat itu kada sempurna kalau tidak diamalkan. Lalu amal itu harus benar, yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Itu harus pas, kada boleh bersalahan, berlawanan. Jadi itu kada boleh lain. Makanya itu dalam kehidupan kita gitu. Niat ya niat, tapi kada ada dunianya niat kalau kada diamalkan. Niat, dan itu logis, masuk akal. Pian niat mau makan. Tujuan pian makan tuh apa? Untuk kenyang. Tapi kalau niat aja makan, pian kada beramal, makan waktu bersuap itu namanya amal. Mau itu namanya niat. Niat tuh kalau pian kada sampaikan, kada kenyang-kenyang pian. Lihat aja nasi tuh niat aja, bisa enggak kenyang? Kira-kira. Itu dalam kehidupan berlaku. Jadi ilmu tauhid ini sangat-sangat komprehensif kata orang, ya mencakup segalanya.
dalam kehidupan kita sehari-hari. Pian mau punya anak, niat pian ini mau punya anak, nikah, niat nikah. Kada bernikah, nikah itu ketika agit qabil tu nikah wa tazwijah bi mahril madhkur. Itu waktu berakad itu namanya amal di situ. Baru pian bisa punya anak. Berniat-niat aja ya kada bisa punya anak. Aku mau nikah kalau. Dah mana bisa? Tidak akan bisa. Itu merupakan aplikasi daripada turunan daripada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kada bisa lepas pian. Jadi itu kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan kita sehari. Cuman ini kalau kita bahas syariat ansih, kita membahas syariat ya begini modelnya. Gitu kan. Tapi kalau kita belajar, makanya kalau hanya belajar syariat aja tanpa ada kita belajar tauhid, ya lepas kita. Tahu hukum ini tuh. Cuma kada kenal Tuhan. Siapa Allah? Kada kenal Nabi Muhammad, siapa Nabi Muhammad? Tidak kenal. Hubungannya itu tidak paham hubungannya itu. Konteksnya dalam kehidupan kita sehari-hari kada paham kita. Nah, itu yang penting. Jadi kita belajar tauhid itu bukan hanya berhebat-hebatan kita berlogika, kada. Itu untuk prakteknya saya paham kita hidupnya kayak apa gitu Hidupnya kayak apa? Hidup itu gitu. Jadi pian kalau berniat apapun kalau kada diamalkan tidak sah. Tidak sah. Tidak sempurna. Tidak sempurna. Dan amal itu harus sesuai dengan tuntunan Allah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niat pian baik, kalau amal pian salah, tidak cocok, tidak sah dia. Niat pian mau bantu orang yang susah, dengan cara apa? Mencuri pian. Niat pian baik, bang, bantu orang yang kesusahan, bantu orang yang miskin, bantu duafa, tapi dengan cara mencuri, dengan cara merampok misalnya. Niat dengan amal, itu sama halnya dengan air dan minyak kada bisa nyatu. Kada bisa nyatu. Nah, jadi itu kombinasi antara la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kada bisa terpisahkan dan itu lengket. Lengket. Dan perlu saya tekankan di sini bahwa kita ibaratnya kalau istilah main itu, mainan kita itu ya mainan kita ini ya karena keilmuan kita, karena takdir kita seperti ini, mainan kita banyak di mainan Muhammadur Rasulullah. Mainan kita banyak di Nabi Muhammad. Dan itu sudah cukup untuk kita untuk melengketkan diri dengan la ilaha illallah. Karena Muhammad itu tidak bakal lepas dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lengketkan diri kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak melakukan sunnah-sunnah beliau. Kalau mau dipikirkan dengan akal, antara yang wajib dengan yang sunnah itu dalam syariat dia berbeda, tapi dalam hakikat dia sama. Salat wajib itu siapa yang begawi? Siapa yang gawi salat wajib itu? Rasulullah yang ngerjakan salat wajib. Yang minum pakai tangan kanan, baca bismillah apa? Siapa yang ngerjakan? Nabi Muhammad. Semuanya Nabi Muhammad yang melakukan itu. Lalu pian mau pilah-pilah. Kalau dalam ilmu hakikat tidak bisa dipilah dia. Tapi dalam ilmu syariat, ya harus itu hanya keilmuan untuk kita memahamkan diri saja. Untuk memudahkan kita dalam beribadah. Dalam syariat tidak boleh kita catukan itu wajib ya sunnah ya sunnah. Tapi ketika masuk dalam ranah hakikat, dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, haram hukumnya kita memilah-milah itu. Di satu sisi pian menggawi gawian Nabi Muhammad, di satu sisi gawian Nabi Muhammad pian abaikan. Nah, itu namanya ilmu hakikat. Itu namanya ilmu hakikat, di situ masuknya. Nah, jadi supaya
kita itu artinya kalau dalam hakikat kita tidak lagi meremehkan satu yang lainnya. Ya sholat wajib ya. Makanya ada ulama yang kuat di dalam usuluddin, dalam tauhid itu, yang wajib itu ya sunnah katanya, ya sunnah itu ya wajib juga katanya. Karena dua-duanya itu gawean Nabi. Karena kalau salah satunya kita abaikan, sama aja kita ini meremehkan Nabi, kan itu larinya. Kalau sudah meremehkan Nabi berarti meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah meremehkan Allah Subhanahu wa taala maka hukumnya apa? Kufur. Nah, itu ujungnya ke situ. Jadi kalau bayut kada apa-apa, malas kada apa-apa, tapi jangan meremehkan. Kada berusaha juga. Nah, itu dijagalah. Karena kita belajar sifat 20, pikiran di benak kita yang itu kada berdosa itu dihilangkan, dikikis jauh-jauh. Supaya apa? Supaya kita tidak terkena khitab dengan ilmu tauhid. Itu sama saja kita meremehkan Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad ini rahmatan lil alamin. Ujungnya tanpa beliau kada ada apa-apa kita. Gitu nah. Tanpa beliau kita kada bisa berislam. Tanpa beliau kita kada bisa beriman. Tanpa beliau kita tidak bisa hidup di dunia ini. Itu. Nah itu yang lalu kita lanjutkan dikitnya. Terlalu jauh. Sunnah. Terus selanjutnya yang haram. Haram itu adalah sesuatu yang apabila ditinggalkan berpahala. Ini sesuatu yang haram lah. Sesuatu haram kalau ditinggalkan itu berpahala, dan apabila dikerjakan berdosa, dikenai siksa. Balasannya adalah siksa. Misalnya minum khamar, judi, zina, mencuri, menipu, membunuh dan lain sebagainya. Nah itu sesuatu yang haram. Kalau maksudnya meninggalkan yang haram itu berpahala ketika diajak sama kawan misalnya. Kayak kita ke karaoke yuk. Itu kan sudah mendekati itu, kalau walaupun kada diajak minum di awal itu, tapi diajak karena tempatnya di situ, tempat orang minum khamr itu misalnya, tempat orang karaoke, ayo kita ke tempat karaoke, lalu kawan ini udah tahu kita ini kayak itu gawiannya, lalu diajak sama itu, lalu kita mau, nah itu berdosa walaupun pian nanti ke situ kada minum, tetap berdosa. Karena itu wadah maksiat biar datang. Nah, kecuali kita ke tempat karaoke, tapi kita aja begamisan di situ, penyanyian situ, sholatullah, salam berselawatan itu kan apa-apa. Cuman ini kita tahu sudah kawan ini gawiannya itu, lalu diajak sama kawan itu ke situ, makanya itu gawian yang sifatnya zina. Zina itu bukan hanya kita nunkan. Makanya di dalam la taqrabuz zina, mendekati aja hukumnya kada boleh, dilarang sama Allah. Kalau Allah melarang berarti hukumnya apa? Haram. La taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jadi la taqrabuz zina, jangan kau dekati zina. Jadi mendekati, Allah melarang mendekati itu. Ketika kita dekati belum kita lakukan itu udah haram hukumnya. Karena apa? Allah yang melarang. Melarang didekati, apalagi digawi udah nyata-nyata sudah. Itu namanya dosa kuadrat, karena double dosanya. Sudah dilarang digawi pulang lagi. Nah, kayak gitu. Jadi itu yang haram. Yang keempat yaitu makruh. Makruh itu sesuatu yang dibenci di dalam agama, tetapi tidak berdosa. Allah tuh kadang kawal dengan itu, kadang suka dengan gawian itu, tapi kada berdosanya kalau kita lakukan. Seperti apa? Seperti talak, cerai. Cerai itu abgadul halalu, dalam Al-Quran disebutkan abgadul halalu indallahi talak. Perbuatan yang halal tapi dibenci oleh Allah itu adalah talak, perceraian. Nah kita kalau yang udah berlaki bini pikir-pikir dulu kalau mau bertalak, kecuali sudah tidak ada solusinya sama sekali. Sudah dilakukan ini, lakukan ini, kada baru bertalak. Karena apa? Itu bahaya. Walaupun kada berdosa.
walaupun kada berdosa, tapi pasti ya itu pasti kita tergiring kepada dosa. Karena apa? Allah yang benci kok. Kalimatnya abghad. Abghad itu benci. Allah yang berucap abghad, aku benci. Abghadul halal, aku benci kepada perbuatan yang dibolehkan oleh agama. Abghadul halalu indallahi ta'ala, perbuatan yang halal tapi dibenci oleh Allah, maksudnya adalah apa? Adalah perceraian, talak. Jadi itu yang perceraian, memakan makanan yang menimbulkan bau tidak sedap, itu juga dibenci oleh Allah, tapi kada berdosa digawi. Makan apa, gak makan petai, gak makan apa, pokoknya ya kalau seorangan aja mungkin tapi kalau takut bernapas kita tuh bau. Dan makan bawang putih, itu ada di fikih nih kan. Di fikih itu jelas lengkap disebutkan makan apa-apa yang kada boleh, makan bawang kah, bawang apa, bawang putih, bawang merah kah, itu maksudnya dimakan gini kalau dicampur pakai di itu lain, itu bumbu ngarannya. Artinya makan bawang dikunyah, bawang pete itu dikunyah, pete itu gitu. Dan lain sebagainya, itu bukan bahasan kita, kena kita belajar sama guru sen aja itulah. Guru sen itu bahas fikih. Kelima yaitu mubah. Mubah itu adalah sesuatu yang tidak dilarang dalam agama, tidak berdosa dan tidak berpahala. Jadi digawi itu kada berdosa, kada juga berpahala. Itu namanya mubah. Jika dikerjakan, misalnya apa? Misalnya makan. Makan tuh kada berdosa, kada berpahala juga. Makan, minum kayak gitu juga nggak bisa. Jadi sesuatu yang mubah, yang dibolehkan, mubah artinya boleh dilakukan, boleh tidak. Sesuatu yang boleh dilakukan, boleh tidak, itu kalau dia dilakukan ansih, dilakukan minum saja, saya minum, ambil, minum, itu kada ada hasil, tapi kada berdosa, kada berpahala. Tapi kalau pian minum, baca bismillahirrahmanirrahim, minum, lalu selesai alhamdulillah, itu barunya jadi pahala. Bukan minumnya yang berpahala, tapi mengucapkan bismillah sebelum minum itu sunnah. Setelah minum membaca alhamdulillah, itu yang sunnah, bukan minumnya itu. Minumnya itu hukumnya mubah, supaya yang paham. Minumnya yang hukumnya mubah, sunnahnya di mana? Pahalanya dia baca bismillah dan baca alhamdulillah, itu pahalanya di situ, bukan di minumnya. Minumnya itu pian kada minum juga kada apa-apa, kada berdosa, kada berpahala. Itu yang mubah. Minum, tidur itu tidak ada pahalanya, tapi tidak ada dosanya juga tidur itu. Tidak ada dosanya, tidak ada pahalanya. Lalu keenam itu sahih. Nah ini penambahannya lah. Kalau di hukum fikih cukup sampai mubah itu aja. Tapi ini ada namanya sahih. Sahih itu ada sesuatu yang sempurna, lengkap syarat dan rukunnya. Mau uduk, mau apa, lengkap syarat dan rukun, itu namanya sahih. Hukumnya apa? Hukumnya sahih. Hukumnya sahih. Lalu batil adalah sesuatu yang kurang syarat dan rukunnya. Kalau wudhu misalnya kurang rukunnya, sholat kurang syaratnya, kurang rukunnya, itu namanya batil, tidak sah. Nah itu masalah syarat syariat. Itu cukup sampai di situ urusan syariat. Di sini kalau mau lanjut hukum adat cuma kemalaman kena. Ini catat aja sedikit lah, catat tentang syariat. Di minggu depan kita bicarakan masalah hukum adat. Apa sih yang namanya hukum adat itu? Adat apa adat? Boleh hukum adat itu dalam agama. Tapi yang boleh itu yang mana? Gitu nah. Judulnya hukum syar'i dalam kurung syara. Hukum syar'i dalam kurung syara, itu judulnya.
kesalahpahamannya